Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan Putra Kamil dengan NIM S1S122070 dari kelas C Teknik Informatika Universitas Haluleo. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bahasa pemrograman Python dengan referensi dari Witri School, khususnya pada topik Python Function. Nah, pada topik Python Function ini terdiri dari subtopik seperti creating a function, calling a function, dan seterusnya. Nah, di sini langsung saja saya akan jelaskan. Yang pertama itu, apa itu Python function? Nah, yaitu sebuah fungsi atau function yang terdiri dari sebuah block of code atau terdiri dari blok kode di mana hanya akan jalan jika dipanggil. Nah, kemudian kita bisa mengirimkan data atau bus data yang dikenal sebagai parameter ke dalam sebuah function. Nah, function ini kemudian akan mengembalikan data sebagai result. Nah, result ini itu berupa output dari program tersebut. Nah, masuk ke subtopik creating a function. Eh, function. Nah, dalam Python, sebuah fungsi dapat dibuat atau didefinisikan dengan menggunakan def keyword atau kata kunci def. Contoh, contoh di sini saya gunakan keyword def. Nah, kemudian kita buat nama functionnya di sini. Contohnya itu my function. Nah, kemudian klik dua. Nah, statementnya ini atau parameter statementnya ini yang titik duanya ini. Nah, ini yang dimaksud sebagai statement. Misal di sini hello from a function. Nah, seperti ini. Kan tetapi belum tampil karena fungsinya kita belum panggil. Nah, kita masuk ke subtopik berikutnya itu calling a function. Nah, untuk memanggil sebuah function, kita gunakan function name-nya, kemudian diikuti dengan parentesisnya. Parentesisnya. Nah, di sini misal contohnya yaitu ada sebuah fungsi yang namanya my function. Kemudian isinya, segmennya yaitu print hello from function. Supaya eh, tampil statementnya ini, kita perlu memanggil functionnya terlebih dahulu dengan mengetikkan nama functionnya, yaitu my function. Dan kita jalankan. Tuh. Nah, seperti ini. Baru akan tampil outputnya. Nah, kemudian argumen. Informasi dapat dimasukkan ke dalam function sebagai argumen. Nah, argumen itu ditentukan setelah function name di dalam parenthesis. Parenthesis itu dalam kurung. Kemudian kita bisa menambahkan eh, banyak argumen sesuai yang kita inginkan yang dipisahkan dengan tanda koma. Kemudian terdapat contoh sebuah function dengan satu argumen yaitu fname, di mana ketika function dipanggil kita akan mengirimkan sebuah first name yang akan digunakan ke dalam function untuk menampilkan atau print full name. Sini saya akan coba misalnya my function, kemudian parameternya fname kita taruh di dalam kurungnya, kemudian argumennya yaitu print fname plus refness.
Nah, seperti ini. Kemudian functionnya kita akan panggil kan seperti ini. Nah, first name-nya nanti ini akan diisi dengan eh, mulai dari Emil, Tobias, dan Linus. Untuk kita jalankan seperti ini. Emil Revsnes, Tobias Revsnes, Linus Revsnes. Kemudian di sini ada subtopik yaitu parameter atau argumen. Nah, parameter dan argumen ini bisa digunakan dengan satu hal yang sama. Nah, informasi dapat dikirimkan ke dalam sebuah function. Nah, kemudian dari function perspektif, sebuah parameter itu adalah variabel, variabel list dalam eh, dalam di dalam kurungnya ini eh, dalam definisi function. Kemudian adapun argumen itu adalah nilai yang dikirimkan ke dalam function yang dipanggil. Kemudian masuk di number of argument. Secara umum atau by default, sebuah function harus dipanggil dengan eh, nomor argumen yang benar. Yang berarti jika kamu eh, misal memiliki function dengan dua argumen, maka yang kita harus panggil itu kita harus memanggil functionnya dengan dua argumen. Tidak boleh lebih atau kurang. Nah, seperti itu. Misal di sini terdapat sebuah function yang terdiri dari dua argumen to def my function yang parameternya first name dan last name yang dipisahkan dengan tanda koma. Kemudian print first name last name. Nah, kemudian eh, argumennya itu otomatis karena parameternya dua, argumennya juga harus kita isi dua. Itu email dan Revsnas. Kalau kita jalankan seperti ini. Kemudian jika kamu mencoba untuk memanggil function dengan satu atau tiga argumen, maka itu akan dapat error. Nah kan di sini parameternya ada dua. Nah kalau kita hanya kita panggil satu atau tiga yang di luar dari syarat, itu akan error. Itu errornya my function missing one required positional argument. Jadi kekurangan satu argumen. Kemudian ada namanya arbitrary argument, ditandai dengan tanda bintang ARGS. Itu jika kamu tidak mengetahui berapa banyak argumen yang akan dimasukkan dalam sebuah function, itu kita tambahkan tanda bintang ini sebelum nama parameter di function definition-nya. Nah, cara function akan menerima sebuah tuple of argumen dan kita bisa mengakses itemnya. Misal def my function tanda bintang dulu, kemudian parameter kids. Kemudian di sini the youngest child is kids. Dua. My function email Tobias Linus.
Tobias Linus. Nah, seperti ini. Nah, arbitrary argumennya ini contohnya seperti ini. Jadi di Young's Chart ini akan menampilkan parameter pada indeks argumen kedua, yaitu minus. Kemudian keyword arguments. Kita juga bisa mengirimkan argumen dengan kata kunci itu dengan menggunakan syntax value. Nah, dengan cara ini urutan dari argumen itu tidak tidak terlalu penting. Does not matter. Nah, misal di sini def my function parameternya child 1, child 2, child 3. Misal the youngest child is child 3. Nah, ini tidak memperhatikan sintaksnya, tetapi pada pada argumennya. Di sini kita gunakan argumen child 3, jadi mengikuti pada argumen child 3. Kemudian ada namanya arbitrary keyword argument yang ditandai dengan tanda bintang dua kali, kemudian keyword k w a r k a k w a r g s. Jika kita tidak mengetahui berapa banyak keyword argumen yang akan kita masukkan ke dalam ke dalam function, kita tambahkan tanda bintang 2 ini sebelum nama parameter dalam definisi function. Kemudian dengan cara ini function akan menerima sebuah dictionary argumen yang bisa diakses. Misal di sini, nah di sini tanda bintang 2 kali parameter kids, kemudian sini kita ubah his last name is kid. Last name, namanya function fname, nah seperti ini, slash name is Trevsness. Kemudian ada namanya default parameter value. Eh, dengan mengikuti contoh menampilkan bagaimana menggunakan default parameter value, yaitu kita memanggil function tanpa argumen. Maka akan digunakan default value. Misal di sini terdapat function yaitu country sama dengan Norway. Kemudian print I am from country nah pada misal di sini untuk
Kita panggil my function yang pertama itu, di sini ada value dari parameternya. Nah, otomatis value dari parameternya ini akan mengisi eh, statement dari functionnya ini, yaitu I'm from tambah dari parameter ini yaitu Sweden. Nah, apabila eh, tanda kurungnya ini kosong, maka akan mengikuti default value-nya. Default value-nya itu yang ini. Yang ada di parameternya itu country sama dengan Norway. Jadi otomatis akan terisi I'm from Norway. Kemudian passing a list as an argument, mengirimkan sebuah list sebagai argumen. Misal itu kita bisa mengirimkan tipe data apapun dari argumen ke dalam function, baik itu string, number, list, dictionary, dan sebagainya. Dan itu akan diberlakukan sebagai tipe data yang sama ke dalam sebuah function. Misal kita mengirim sebuah list sebagai argumen, itu akan tetap sebagai list ketika mencapai functionnya. Itu misal if my function food, kemudian for x in food, print x. Fruits sama dengan apple, banana, juga cherry. Kemudian kita panggil functionnya itu my function fruit. Jadi kita bisa mengirimkan sebuah argumen dengan ke dalam function itu dengan tipe, misal sini tipe data string itu apple, tipe data list itu apple, banana, cherry. Kemudian mengembalikan nilai. Untuk mengembalikan nilai, mengembalikan fungsi sebagai nilai, kita gunakan return statement. Itu misal di sini ada namanya function def my function parameter x, yaitu return 5 kali x. Kemudian nah, jadi kita akan mengembalikan statementnya dengan perintah misal 5 dikali x. X ini didapat dari argumen yang kita masukkan yang 3 jadi 5 kali 3. Nah, akan kembali lagi ke sini ke printnya, maka akan menampilkan hasil returnnya ini yaitu 5 kali 3 15 dan seterusnya. Kemudian di the pass statement, function itu tidak bisa didefinisikan dengan itu dengan kosong. Nah, tetapi jika terdapat beberapa alasan yang membuat function ini kosong, isi dari function ini kosong, kita bisa menambahkan statement pass supaya tidak mendapatkan error. Misal def my function, sini parameternya tidak ada. Nah, kalau kita biarkan kosong begini kan error. Nah, jika kita menambahkan pass statement, nah itu akan tetap berjalan, tidak error, meskipun eh, tanpa konten, tidak diisinya, no konten. Kemudian ada namanya recursion. Nah, itu Python juga menerima function recursion. Berarti function dapat memanggil dirinya sendiri.
Seterusnya, regression is matematikal umum dan konsep pemrograman yang berartinya sebuah function dapat memanggil dirinya sendiri itu diuntungkan yang artinya sebagai kita bisa melakukan looping ke dalam data untuk mencapai hasil. Sebagai contoh, tree recursion itu adalah sebuah fungsi yang gunakan untuk memanggil sendiri itu kita gunakan sebagai variabel data dari data dengan pengurangan misal dengan pengurangan satu setiap terjadi recursion ini. Terus dari recursion ini berakhir ketika kondisi tidak lagi lebih besar dari nol sebagai contoh. Contohnya seperti ini. Misal dari recursion langsung saja. Nah, outputnya seperti ini. Jadi, jika k-nya lebih besar dari nol, maka eh, hasilnya seperti ini. Result sama dengan k tambah recursion, k kurang 1, nah print akan menampilkan resultnya. Jika result sama dengan nol, akan mengembalikan resultnya. Misal result sama dengan 6. Nah, 6 tambah, k tadi itu dimulai dari nol, k tambah 6, kurang 1, 6, 1, 2. Nah, seterusnya. Nah, seperti itu. Nah, demikianlah beberapa hal mengenai materi yang dapat saya sampaikan, yaitu dengan materi Python function. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.